Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan di kolam. Fashion show untuk bergaya. Izinkan saya mengucapkan salam untuk teman-teman Duta Wakaf yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di majelis ilmu di Lembaga IKADI hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang pakar ahlinya ya mengenai perwakapan. Kita akan mendengarkan session sharing. Selain itu kita juga akan mendengarkan metode syiar wakaf dari salah seorang Bapak Ustadz yang luar biasa. Di tahun lalu itu rekrutan terbanyak ya. Tanpa banyak kata lagi, tapi sebelumnya teman-teman, tenang ya. Kayaknya udah nggak sabar ini ya. Tapi sebelumnya untuk memulai segala sesuatu yang baik, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita memohon doa agar acara hari ini dilancarkan, diberikan kemudahan, diberikan semua ilmu yang nanti didapatkan bermanfaat bagi kita semua ya. Doanya saya Pak. Langsung ya. Kita baca doa suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Baik, tak perlu banyak kata lagi. Kita sambut dengan meriah. Teman-teman silahkan beri aplaus untuk Bapak Ustadz Musim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lesu ya. Karena sayanya yang lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit segar. Kita tambah volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa ya? Terasa suaranya. Sakit tenggorokan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah ma'ba'ad. Yang saya hormati Ustaz Zul, bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan ini, yang berbahagia. Alhamdulillah kita berada di tempat ini dalam rangka untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kehidupan kita pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga orang banyak. Pada kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan, nggak dikasih judul sama Ustaz Zul. Judulnya apa? Terserah saya katanya. Jadi judulnya terserah saya. Pada kesempatan ini kita semua yang hadir pada kesempatan ini adalah sebagai duta wakaf. Sebagai, kalau di IKADI kita istilahkan sebagai dai wakaf. Ya, tugasnya itu untuk syiar, untuk mengajak orang agar bisa berwakaf. Itu dai wakaf namanya. Dan siapapun orangnya, ya, ini sudah kena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat lain, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi tugas ini adalah tugas mulia bagi kita, secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ajaklah orang kepada kebaikan. Jadi mengajak orang kepada kebaikan adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi siapapun punya kewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi enggak ada tugas laki-laki saja enggak, tugas ibu-ibu saja enggak, tugas ustadz saja enggak, tugas kiai saja enggak, tugas ulama enggak, tugas kita semuanya. Ya, jadi semua. Jangan mengandalkan, wah ini kan sudah ada ulama, sudah ada kiai, ada ustadz dan sebagainya. Enggak. Jadi ada saya. Ya gitu. Jadi saya di sini punya peran ya untuk menyampaikan kebaikan. Karena ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita syiarkan, yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa judulnya?
wakaf. Ya, jadi tugas kita adalah mengajak orang untuk berwakaf. Jadi sudah tidak asing lagi kita, ya, bareng. Apakah hanya wakaf? Tidak. Ada yang kesehatan, ya kan? Karena Islam juga mengajarkan tentang kesehatan. Jadi wajib kita mengajak orang supaya sehat. Yang secara langsung kan ada kesehatan kan. Pendidikan juga sama. Pendidikan itu juga sama. Diperintahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Maka mengajak orang untuk bagaimana supaya pendidikan tinggi, supaya menyiapkan dan sebagainya itu sudah masuk semuanya. Ya. Jadi ada program apa? Program wakaf, program kesehatan, program pendidikan, program haji, program apa lagi? Ya, nggak terbatas. Semua program yang bisa kita sampaikan tidak terlepas dari semua itu adalah kebaikan yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai duta wakaf, sebagai dai wakaf, sebagai pesiar wakaf, ya, agar bisa mengajak orang, agar bisa mempengaruhi orang, agar bisa membujuk orang, agar bisa merayu orang. Benar gak itu bahasa? Hah? Kan sering itu yang dilakukan kan? Agar orang lain mau dengan apa yang kita inginkan. Ya kan itu ada tekniknya, ada caranya. Jadi bagaimana cara kita untuk menguasai, mempengaruhi massa atau orang lain yang kita ajak. Ya, karena tentu setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing. Bagaimana cara mengajak orang. Di sini ada beberapa poin mungkin yang perlu saya ini kan supaya menghemat waktu juga ya. Mempengaruhi massa ya, mempengaruhi orang lain ya. Mempengaruhi orang lain ya. Orang lah gitu. Mempengaruhi. Bagaimana cara mempengaruhi orang? Jadi caranya. Itu kan tugas kita. Setiap kita pasti punya gaya, punya cara masing-masing. Ya kan? Dengan kebiasaan kita yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi saya bukan menggurui bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkiprah banyak ya, yang sudah menghasilkan BPBP ya. Bapak-bapak atau BPBP? Hah? Ya, di antaranya. Pertama adalah yang perlu kita persiapkan, ya, yang perlu kita persiapkan adalah satu spiritual, nilai moral, nilai spiritual. Ini yang perlu kita kuatkan dalam diri kita masing-masing. Sebagai seorang Muslim pasti. Secara pribadi kita sudah memiliki, ya kan, keimanan, ketakwaan yang kuat dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi nilai spiritual itu bagaimana, ya, ketika kita memulai segala sesuatunya diawali dengan nilai spiritual. Jadi harus kuat karena goncangan itu pasti akan timbul, akan bisa nanti mempengaruhi kita. Maka nilai spiritual ini adalah sebagai benteng kita dalam menghadapi siapapun. Ya. Jangan sampai nanti ketika di jalan karena spiritual kita lemah, lesu, lemah, malas, kemudian apa lagi itu? Ya, banyak hal-hal yang nanti akan mempengaruhi perjalanan kita. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi nilai moral, spiritual kehidupan kita sehari-hari terutama. Jadi niat yang tulus terutama. Jadi niat karena innamal a'malu binniat. Segala sesuatu harus diawali dengan niat. Jadi secara spiritual niat itu penting. Ya. Niat kita apa? Dalam operasional kita, dalam langkah kita. Ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nilainya kalau kita ingin suatu kebaikan, nanti pengaruhnya bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Karena dunia ini yang mengantarkan kita ke akhirat, maka nilai spiritual penting. Ya, niat. Innamal a'malu binniat. Niat karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala.
Boleh karena uang? Boleh. Boleh karena sesuatu? Boleh. Tetapi pertama harus niat karena Allah. Kalau sudah karena Allah, Allah yang menguasai segalanya. Jadi ikut semua. Gitu. Ikut semua. Makanya karena Allah itu Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mulai. Bismillah artinya apa? Atas nama Allah. Dengan nama Allah. Berarti atas nama siapa? Kita berjalan atas nama Allah. Kita ngomong atas nama Allah. Berinteraksi atas nama Allah. Bukan atas nama pribadi kita. Sebagai wakil. Ini penting. Ya. Kenapa? Agar hidup berkah tentunya. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai spiritualnya dimulai dari niat. Karena Allah. Kalau karena Allah yang akan ikut dengan akan ikut. Jadi dari rumah Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan ketemu si A. Jadi udah atas nama Allah. Karena yang akan kita sampaikan apa? Kebaikan. Gitu. Yang akan kita sampaikan adalah kebaikan. Sehingga kita mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu spiritual namanya. Karena jangan sampai punya anggapan saya kan hidup sudah biasa seperti ini. Ya gimana saya dong? Saya bisa ke sana, bisa kemari, bisa segala macam, bisa jungkir balik kan begitu. Seolah-olah kita sudah segalanya gitu. Padahal kita hidup ini siapa yang menghidupkan kita? Allah. Jadi jangan disepelekan. Ya, jadi pensiar kebaikan, baik itu wakaf, kesehatan, pendidikan, haji, apalagi, ya kan? Luar biasa. Itu kita hanya minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus disertai. Selain itu, kenapa Ustadz Jul tiap subuh misalnya harus fajar booster? Benar nggak? Ngajak kita untuk berdoa kepada Allah dalam rangka menguatkan spiritual. Gitu. Jangan sampai baru ditolak. Wah, kemarin juga saya ditolak. Males ah. Misalnya kan gitu. Kenapa? Karena spiritual kita yang lemah. Gitu. Padahal kita menyampaikan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mengajaknya saja sudah mendapatkan pahala. Gitu. Mengajak orang untuk membuka polis pendidikan, kan pendidikan buat anaknya, buat masa depan, buat kuliahnya, buat segala macam, kan begitu. Itu kebaikan. Misalnya dia nggak nerima, kita sudah menyampaikan kebaikan, kita dapat pahala juga. Gitu. Apalagi kalau dia melaksanakan, pahalanya luar biasa, tinggal copy paste aja. Kalau dapat 70%, ya 70% kita dapat juga. Gitu. Ya, begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, bahwa pertama adalah nilai spiritual. Maka perlu ya ibadah kita ditingkatkan, iman kita ditingkatkan, ya. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya, yang menghidupkan dan mematikan kita. Yang memberikan rezeki kita, yang memudahkan kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepandaian kita, kelehean kita, ngebujuk orang. Kita misalnya merayu orang, membujuk orang, kata Allah nggak usah. Nggak bakalan ya. Tapi kalau kita misalnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena spiritual kita tinggi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu baru satu ngomong sekali, oh ya saya sudah paham. Udah langsung saya buka. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu namanya nilai spiritual, akan membantu tentang kelancaran perjalanan hidup kita. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kepanjangan nanti habis di sini ya. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui latar belakang orang ya. Kita akan menghadapi orang. Ya, kita akan menghadapi orang. Orang itu macam-macam, orang itu banyak. Ya, kelas manusia itu banyak. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang S1, ada yang D3, ada yang SMA, ada yang SMK dan sebagainya. Itu kan taraf orang. Ada pengusaha, ada pejabat, ada apa lagi? Hah? Oh, macam-macam orang ini. Politikus.
ya kan, ada pejabat dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi kita harus mengetahui, harus tahu orang yang kita hadapi, orang yang akan kita temui, ya, orang yang kita harus tahu. Oh, misalnya Bu Nia ini profesinya pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha restoran, pengusaha butik, pengusaha sembako, atau itu macam-macam juga pengusaha. Beda-beda. Ya. Jadi harus ada di pikiran kita. Jadi harus kenal betul siapa dia. Ya, jangan sampai nanti ketika kita ketemu dia, kita cerita A, dia cerita B. Susah, nggak nyambung. Ya. Jadi sebelum kita menyampaikan keinginan kita, menyampaikan tujuan kita, menyampaikan harapan kita, yang perlu kita ketahui adalah latar belakang dia. Sebagai apa dia? Ya. Gitu. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Terus setelah itu kita harus tahu masalah apa yang akan kita sampaikan. Ya. Kalau di program kita adalah ada masalah wakaf, ada masalah kesehatan, pendidikan. Jadi cocoknya dia apa? Kelihatannya kalau saya tawarin wakaf dia kurang pede dah. Kalau saya tawarin pendidikan kayaknya dia cocok nih, ada punya anak dan segala gitu ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi dia. Jadi tema ya, tema atau masalah atau judul ya di sini istilahnya apa? Tema ya. Tema. Nah, ini kan untuk memetakan seseorang. Jadi tema apa nantinya akan kita akan berikan. Lain kalau misalnya kita hanya masalah wakaf, berarti udah otomatis temanya adalah wakaf. Ya, temanya secara langsung kita sudah bisa memetakan dari rumah, dari kemarin, bahkan dari mana-mana ya. Itu temanya wakaf. Udah jelas. Ya kan? Kalau yang lain ya tinggal kita tulis aja, oh ini cocoknya ini. Kemudian dari situ nanti kita bikin sistematikanya. Sistematika dari materi tersebut. Yang ketiga ya, yang keempat ya. Sistematika tema ya, atau materi ya. Tema aja dah. Disistematika kan apa nih kira-kira? Kan kita ingin menyampaikan sesuatu. Apa kira-kira saya langkah pertama? Ya kan? Sistematikanya. Begitu kita datang, apa yang akan saya sampaikan pertama? Kedua, ketiga, keempat, langsung closing. Itu namanya sistematika. Jadi harus direncanakan. Jangan begitu datang, ngobrol ngalor ngidul, nggak ada kesimpulan. Ya, begitu pulang ya udah. Nanti datang lagi ke sini ya. Saya tertarik tuh dengan yang tadi tuh misalnya. Gitu. Baru tertarik gitu kan. Nah, kenapa? Karena sistematikanya kita nggak jelas. Ya. Gitu. Tapi kalau sudah kita sistematikakan tujuan kita, keinginan kita kepada yang bersangkutan, dia menolak juga atau belum connect juga, itu mungkin butuh waktu. Ya, butuh waktu. Jadi perlu mensistematikakan. Betul. Jadi ini yang perlu kita persiapkan ya, yang perlu kita persiapkan. Pertama spiritual, terus memahami latar belakang orang yang kita temui, orang teman-teman kita. Kemudian juga tema apa yang cocok buat dia, ngobrolnya apa dulu, tahapan-tahapannya, apakah langsung to the point menawarkan tujuan kita atau bagaimana, itu nanti ada itunya, tema sistematika. Tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, sehingga dia memahami betul apa yang kita sampaikan. Nah, ini diantaranya ya persiapan yang harus kita miliki, sehingga kita datang kepada seseorang itu, datang kepada lembaga atau kepada segala macam sudah jelas tujuannya. Gitu. Ini bagaimana kita mempengaruhi masa. Langkah pertama adalah persiapan. Jadi ini persiapannya. Pertama spiritual, yang kedua mengetahui latar belakang mereka, yang kedua tema apa yang cocok buat mereka, yang ketiga, yang keempat adalah sistematika bagaimana menghadapi dia. Nah, itu butuh perenungan. Jadi semalam sebelum besok pagi mau berangkat, harus sudah
dipolakan oleh kita. Ya, insya Allah dengan cara begini. Maka yang kelima adalah persiapan fisik perlu. Fisik. Jadi sebelum kita berangkat, sebelum kita terjun untuk menyampaikan tujuan kita adalah fisiknya harus kuat. Jangan sampai datang ke rumah orang perut lapar. Ya kan? Ya pura-pura, waduh saya sakit perut, ke belakang dulu segala macam. Jadi mengganggu, ya. Oleh karena itu sebelum kita menemui seseorang perut harus lapar, kecuali pertemuannya di warung makan. Ya, mungkin perut kosong yang dibawa kan gitu. Gitu. Itu diantaranya persiapan. Kemudian pelaksanaan yang kedua, yang tadi pertama ya, yang ini boleh katakan pertama nih. Ya. Persiapan ya. Persiapan satu, yang kedua ini pelaksanaan ya. Pelaksanaan. Jadi eksekusinya bagaimana? Nah, eksekusinya bagaimana? Ini penting bagi kita agar tujuan kita, keinginan kita bisa tercapai. Ya, ini sudah umum ya di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu dan sudah terbiasa tampil mengesankan. Benar nggak? Tampil mengesankan. Misalnya pakaian juga mungkin harus gagah sedikit ya, gitu. Pakai jasket atau pakai jas atau pakai yang pantas gitu. Benar nggak? Jadi tampil mengesankan. Kalau tidak mengesankan, baru tampilan aja, jadi belum ngomong apa-apa kita sudah ada semacam kurang srek, gitu. Ya, kurang srek. Ya, yang pertama adalah tampil mengesankan ya. Tampil mengesankan. Ya, ada bau-bau dikit lah. Bau atau wangi? Nah, yang wangi-wangi dikit ya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah menguasai forum. Menguasai forum. Ketika kita ketemu, ya kan? Ketika ketemu di warung makan berdua atau berempat gitu kan. Bagaimana kita bertindak sebagai orang yang punya karismatik. Punya karismatik, punya karisma, punya wibawa. Gitu. Jangan sampai kita ketemu, tujuan kita kan mengajak dia, malahan kita yang dipengaruhi oleh dia. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Akhirnya dia punya rencana lain juga sama kita. Akhirnya kita yang ke bawah sama dia, hanyut. Nah gitu. Jadi yang kedua apa tadi? Menguasai forum ya. Menguasai forum. Nah, menguasai forum itu biasanya posisi duduk itu berhadapan. Ya. Ada itu enggak? This on ini. Ya, biasanya posisi kita berhadapan. Ya kan suka berhadapan kan? Lihat Pak Zul ngadepin orang. Nah, ketika berhadapan itu kan di situ kan akan kelihatan dari gesturnya segala macam, tatapan mata, wajah segala macam kan gitu. Lihat ketika Jokowi ketemu capres. Ya kan? Siapa yang lebih wibawa di antara tiga capres itu? Anies Baswedan. Kenapa? Karena posisinya ya enggak, ini kita cerita nih. Betul nih. Ya. Kenapa? Karena dia posisinya berhadapan langsung. Di situ tinggal kuat-kuatan tatapan mata. Siapa yang lebih berwibawa? Ya kan? Gitu. Kalau dia berwibawa bisa berargumentasi. Hasilnya bagaimana ketika dia apa istilah siaran pers itu, laporan itu. Konferensi persnya. Ya kan? Kita bisa lihat antara tiga capres itu. Siapa yang lebih bisa boleh katakan berwibawa dalam berargumentasi. Kan gitu. Di antara tiga capres ya. Karena saya tidak menghitungkan satu ya. Di tiga capres. Tiga capres. Ini contoh saja. Contoh saja kalau kita berhadapan dengan orangnya secara langsung, di situ kita kuat-kuatan untuk berargumentasi. Kenapa? Karena di sini langsung karena spiritualnya. Kan tadi yang ini nih. Gitu kan? Karena sudah dari sini nih.
Nomor satu dulu, baru pelaksanaan. Ya, ketika pelaksanaan di situ nanti kita akan lebih kuat powernya. Ya, nah, jadi di sini yang ketiga adalah tadi setelah menguasai forum, karisma ya, karismatik. Ini karismatik. 3 karismatik. Nah, yang keempat, biar lebih cepat aja ya. Ya, tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Nah, tidak menyimpang. Tidak menyimpang dari tema yang kita, atau dari judul yang kita inginkan tadi. Jangan sampai kita tujuannya untuk mengajak pendidikan, mengajak kesehatan, mengajak wakaf, tetapi kita cerita yang lain. Gitu. Jadi nggak sampai tujuannya. Gitu. Harus fokus. Fokus kepada tema. Gitu. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang sedikit pun. Ya, ketika kita berargumentasi dengan seseorang, tidak menyimpang. Jadi fokus ya kepada tujuan kita. Kemudian sikap sederajat penting nih. Walaupun itu teman kita, ya kadang-kadang kan kalau dengan teman apa bahasanya? Gua, lo, kan begitu. Tetapi ada suasana yang kita harus menghargai dia, walaupun dia teman. Gitu. Menghargai dia. Gitu. Ini penting ketika kita bergaul dengan siapapun ya. Jadi ada suasana teman, ada suasana yang resmi nih, yang kita ingin menyampaikan tema yang kita inginkan gitu. Jadi harus ada beda. Jadi ada sedikit dia merasa dihargai, merasa dimuliakan, merasa diorangkan, kan begitu ya. Gitu. Ini penting ini ya. Kemudian juga memberikan tekanan, ya, memberikan tekanan dengan terhadap tema yang kita inginkan. Di sini barangkali pendidikan tekanan ini sehingga dia nanti ada kesimpulan dari obrolan kita, dari pertemuan kita ini, oh ternyata ini yang diinginkan, ya. Dan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, penting sekali ya kita coba dalam aplikasi berhadapan dengan orang lain ya, ketika kita menyampaikan, ketika kita menawarkan produk, menawarkan tema yang kita inginkan gitu. Ini penting ya. Jadi dari sini baru Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, nanti tinggal ketika kita menyampaikan ya kepada seseorang itu dengan tema yang khusus, maka ini perlu pengalaman. Saya rasa pengalaman Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah cukup teruji. Tapi setiap kita pasti punya pengalaman yang berbeda. Antara saya, Ustadz Zul, dan kenapa? Karena orang yang kita hadapi juga berbeda-beda. Setiap kepala pasti beda. Beda keinginan, beda cara. Ya kan? Yang kita hadapi tadi, ya di sini. Mengetahui latar belakang mereka. Sebagai apa mereka. Nah ini yang perlu kita kuasai. Yang perlu kita, ya. Misalnya, ketika saya misalnya bercerita tentang ingin menyampaikan wakaf. Ya, kalau kita contoh saja kepada seseorang yang baru kemarin, hari Rabu kemarin. Hari Rabu saya mencoba ketemu teman saya. Kemudian kita punya grup alumni. Alumni itu cukup solid. Ya, kebersamaan dan lain sebagainya. Saya datang ke rumahnya, ngobrol. Ngobrol pertama adalah ngobrol umum. Ngobrol umum sama dia, ngalor ngidul segala macam gitu kan. Terus yang kedua, saya pancing supaya dia nanya saya. Akhirnya dia nanya tentang kegiatan segala macam gitu kan. Nah, udah dapat nih. Karena yang pertama kan udah bosen tuh. Ngalor ngidul kan. Setelah itu jeda makan siang. Dia pesen makan, setelah kita makan, habis makan, saya bilang yang ketiga nih. Yang ketiga, saya bilang, alumni kita gimana nih ke depannya? Saya nanya, oh iya kita maunya begini, ada bidang ekonomi, bidang segala macam. Oh iya bagus lah, saya bilang gitu. Mau nggak punya sekretariat yang harganya 4 miliar? Oh boleh tuh. Nah, jadi ini kan cara kan? Jadi tidak ngomongin wakaf dulu. Enggak, cuman karena ini organisasi berarti kan butuh
sekretariat. Mau nggak punya sekretariat? Ya bisa mungkin dalam jangka 1 tahun atau dalam jangka 5 tahun dan sebagainya. Bisa kita wujudkan. Gimana caranya tuh? Memang kita lagi kesulitan nih. Terus ada bidang ekonomi juga ya? Ada. Mau nggak saya bilang punya dana bergulir untuk bidang ekonomi ini? Apakah ternak lele, ternak kambing, ternak sapi, dan sebagainya. Dan uangnya banyak. Wah boleh tuh, boleh. Jadi semua boleh. Ya, semua dia mau. Nah, yang kata Ustadz Zul kan bilang dulu, iya dulu kan begitu. Jadi orang itu ketika kita ajukan pertanyaan, iya dulu gitu. Oke dulu gitu. Setuju dulu gitu. Oh gitu. Jadi semua yang saya ajukan itu, iya. Setuju. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini saya bilang. Saya cerita tentang IKADI sekian tahun pengen punya pesantren segala macam, tapi dananya enggak. Ada juga salah seorang teman, Ustadz Hatta kan, yang di sana sudah menghimpun dana sekian untuk bikin pesantren. Gitu. Mau nggak alumni kita ini, kita punya, bahkan bukan hanya satu saya bilang. Kita bisa petakan di tiap kecamatan ada markas. Ada markas gitu. Wah setuju saya. Wah langsung setuju aja. Caranya gimana? Udah strateginya begini. Bisa nggak kita satu kecamatan sekian orang? Dengan asumsi ini segala macam. Wah setuju saya ini. Jadi semua apa yang saya sampaikan, dia setuju. Ujungnya adalah menghimpun wakaf, polis. Bahkan nanti teman-temannya akan nanti bulan Desember akan raker. Jadi nanti teman-teman yang sekian orang itu semua bikin polis. Semua buat polis. Nanti mungkin ada yang 500.000, ada yang 1 juta dan sebagainya gitu itunya. Kenapa? Karena dari awal dia sudah langsung ini adalah makanya kata Ustadz Zul kan kebutuhan dulu yang kita sampaikan kepada mereka. Sehingga dia mengiyakan untuk membutuhi kebutuhan itu. Gitu. Terus cerita, setahun ini teman saya, teman sekelas SMP sebenarnya itu. Jadi saya SMP, cuman mereka SMA-nya di situ, kalau saya dulu ke tempat lain gitu. Jadi beda. Tapi saya dimasukin grup oleh mereka. Sudah 3 orang meninggal dunia. 3 orang. Masih muda-muda lah, usia 53, 54 gitu. Saya bilang, kan belum lama teman kita ini meninggal dunia. Iya ya tuh. Waduh, masih punya anak kecil-kecil kan begitu. Saya bilang, oh iya ya. Sebenarnya ada program untuk ke depan ini, jangan sampai teman kita yang meninggal ini enggak punya waris buat keluarganya. Oh gitu ya? Bisa? Bisa. Gitu. Terus ada program ini, wakaf dan waris kan gitu. Saya cerita sedikit udah langsung. Oke, setuju. Jadi semua apa yang saya sampaikan, dia setuju. Langsung saat itu juga saya bikin foto, ada gedung tinggi gitu kan, ada namanya di situ. Langsung dipoto sama dia, di-share ke grup itu. Nanti kita akan bikin bangunan seperti ini, sekretariat gitu loh. Setuju teman-temannya kan di grup. Wah, ini bagus juga saya bilang gitu. Jadi itu salah satu yang saya sampaikan kepada teman saya itu. Jadi semua apa yang saya sampaikan itu dia setuju. Ya, setelah dikalkulasi. Caranya gimana? Oh iya, saya setuju kayak begini. Jadi setiap teman itu nanti dia punya wakaf dan punya waris. Wakafnya ke alumni, warisnya buat keluarga. Ini saya bilang, iya benar dia bilang. Karena di kampung itu, kalau meninggal dunia butuh duitnya banyak. Ya kan? Dan lain sebagainya. Terus juga ada satu teman pribadi. Ya kalau tadi kan lembaga. Ya kan? Waktu Ustadz Zul tidak ada, saya cerita tentang bagaimana menghadapi ada sekian orang gitu kan. Sekian ini, kelas ini kan gitu ya. Nah, yang kedua misalnya. Begitu saya ketemu dengan dia sudah lama, saya bilang, alhamdulillah ketemu, biasa cepika-cepiki kan gitu. Langsung saya dipersilahkan duduk segala macam. Berapa lama di sini? Ya ada 20 tahun lah. Wah 20 tahun, lumayan tuh. Tabungannya udah gede. Wah dia bilang tabungan apaan katanya. Gitu. Dari situ kita mulainya. Tabungan apaan katanya? Ya tabungan dong. Misalnya ente nabung sebulan 10 juta, ya kan kali sekian tahun udah berapa tuh? Ya boro-boro dia bilang hanya cukup makan aja gitu kan gitu. Jadi dari situ kita mulai dari seberapa punya tabungan gitu. Ya sekian kali setahun sekian orang berarti cukup dong saya bilang buat tabungan, buat waris anak-anak dan buat ente punya wakaf nanti. Karena kita tidak menjamin ibadah kita saat ini istilahnya selamat atau enggak kita nanti di akhirat. Kan belum tentu. Oh iya juga ya katanya. Saya bilang pernah enggak ente mikirin
kalau ente meninggal dunia, anak dan istri itu punya uang. Atau punya warisan. Nggak pernah tuh katanya. Nah, mulai hari ini pikirkan. Mikir, oh ya juga ya penting. Jadi itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kebutuhan dunia dan kebutuhan untuk masih ada waktu, Sud? Kita cut dulu, Ah. nanti lanjut lagi. Oh gitu. Sesi pertama.